Untuk teman-teman sahabat channel Kandang Abang Sendang, untuk fattening biar berhasil ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi teman-teman sahabat Kandang Abang Sendang. Saat ini saya akan membuat dokumentasi tentang bagaimana fattening untuk kambing-kambing persiapan kurban biar berhasil. Jadi, untuk teman-teman sahabat channel Kandang Abang Sendang, untuk fattening biar berhasil ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang satu yaitu kita pemilihan genetik kambing. Genetik kambing itu ada beberapa macam genetik dari kambing. Ada rasnya dari Boer, ada rasnya dari Senduro, PE, ada mungkin kambing kacang atau bigon, atau mungkin persilangannya. Ya, jadi banyak sekali sekarang teman-teman yang ada di Indonesia ini untuk kambing-kambing jenis kambing-kambing. Ya, ini kambing dari rasnya. Untuk teman-teman untuk memilih genetik ini, kalau kita pada fattening yaitu fokus pada daging, jadi monggo pilih daging yang jenengan anggap untuk perkembangan berat badannya cepat, untuk berat badannya perkembangannya cepat. Kalau di kami yaitu cross Boer, kita kambing-kambing Jawa randu atau bigon kita silangkan dengan Boer, nanti akan muncul cross Boer, dan ini menurut kami perkembangan berat badannya cepat, untuk berat badannya cepat, dan juga waktu kita memasukkan pemilihannya yaitu usianya harus diperhatikan juga. Mau kita beli mulai dari lepas sapi untuk dibesarkan, pastinya memerlukan waktu yang panjang. Kalau kita belinya sudah poelan tinggal menggemukkan, itu nanti akan bisa menambah berat badannya saja. Jadi untuk perkembangannya, untuk panjang dari berat badannya kemungkinan tidak seberapa bertambah, tapi berat badannya kita bisa maksimalkan. Itu untuk waktunya. Jadi kita tergantung waktunya mau panjang atau pendek. Kalau waktunya singkat ya pastinya kita belinya sudah poelan atau sudah berumur, tinggal kita memaksimalkan untuk peningkatan berat badannya. Jadi itu yang perlu diperhatikan, satu yaitu genetik, pemilihan genetik ya teman-teman. Terus juga yang perlu diperhatikan, genetik ini tidak semua masyarakat itu suka dengan kambing misalkan cross Boer atau mungkin kambing kacang, tergantung daerah panjenengan. Monggo kambing-kambing apa yang untuk binatang korban atau disembelih itu yang banyak disukai masyarakat, karena masyarakat itu banyak yang suka memilih kambing jenis kacang, harganya pastinya ekonomis tapi kualitas dagingnya juga lumayan, atau mungkin yang posturnya tinggi besar, yang misalkan kambing PE atau Senduro. PE dan Senduro itu pilihan untuk posturnya yang tinggi panjang, atau mungkin yang full daging yaitu Boer, cross Boer ya. Kalau Boer untuk sembelihan saat ini kayaknya belum banyak karena harganya masih tinggi untuk bibitan. Karena itu kambing-kambing bukan genetik lokal, jadi pasti kita punya itu sementara masih buat indukan, baik pejantan maupun betina, itu untuk indukan saja. Kalau di kami yaitu ini cross Boer ya, ini posturnya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu panjang, tapi dagingnya relatif lebih banyak. Tuh. Terus yang satu itu dari genetik. Selanjutnya untuk pemberian pakan, pemberian pakan. Untuk pemberian pakan itu untuk kambing-kambing pastikan berikan pakan-pakan yang bernutrisi tinggi.
bernutrisi tinggi itu yaitu ya kadar protein, kadar karbohidrat itu cukup, ya, cukup memenuhi standar kesehatan dan bisa meningkatkan berat badan, ya, baik mau makanan yang kering, sediaan yang kering maupun yang masih segar, ya. Jadi teman-teman monggo sediakan makanan-makanan yang bernutrisi tinggi sesuai daerah jenengan apa makanan-makanan yang tersedia. Jadi, karena kalau kita harus memaksakan makanan-makanan yang tidak tersedia di lingkungan kita, pastinya biaya operasionalnya akan tinggi, unit cost-nya akan tinggi. Jadi, misalkan di tempat panjenengan di tengah perkotaan atau mungkin dekat dengan kota, lahan-lahan untuk mencari pakan hijauan terbatas, monggo dipertimbangkan untuk makanan kering. Ya. Ini untuk memaksimalkan nutrisi yang kita berikan dan meminimalkan biaya untuk pembelian pakan. Atau mungkin sebaliknya untuk daerah-daerah yang pinggiran atau pedesaan atau mungkin daerah yang dekat dengan hutan, monggo mungkin yang cocok bisa dipilih yaitu makanan hijauan segar, ya, yang bisa jenengan cari tanpa banyak mengeluarkan biaya. Ya, mungkin dengan tenaga kita bisa mengumpulkan bahan-bahan makanan yang akan kita berikan pada kambing-kambing peliharaan kita. Ya, itu. Selanjutnya dari teman-teman mungkin tadi sudah yang satu dari genetiknya dan kedua makanannya. Untuk yang ketiga yaitu dari faktor kesehatan hewan-hewan yang kita pelihara. Monggo perhatikan setiap saat dan perhatikan bagaimana perilaku kesehatan yang mengarah perilaku hewan yang mengarah ke kesehatannya. Mungkin kambing-kambing yang kita pelihara makannya tidak lahap, ya. Mungkin perutnya kembung atau mungkin kambing-kambing kelihatan kulit bulu-bulunya ini kelihatan kusam, kita curiga ke ada faktor penyebab, ya, pastinya ada parasit kemungkinan, ya, baik cacing, obat cacing yang harus kita berikan secara rutin, mungkin perlu vitamin-vitamin untuk support kesehatannya karena mungkin juga daerah panjenengan musim penghujan atau mungkin perubahan cuaca gitu banyak mengganggu, ya. Faktor cuaca itu juga mengganggu dari kesehatan hewan, ya. Dan juga mungkin parasit-parasit yang ada di luar, kutu-kutu itu harus diperhatikan, itu harus dibersihkan, dimandikan, kalau perlu mungkin dikasih obat anti parasit dari luar, obat tumo, ya, obat tumo monggo dipilih dari daerah panjenengan apa yang tersedia di toko-toko obat hewan. Jadi untuk kesehatan hewan itu diperhatikan, pastinya kalau di kami kita beri vitamin-vitamin untuk beberapa hari sekali, ya. Yang mudah ya vitamin B kompleks itu, yang banyak tersedia di toko-toko, itu untuk menjaga kesehatan agar kambing-kambing kita sehat, kambing-kambing kita sehat, tidak terkena penyakit, karena juga kesehatan memengaruhi perkembangan dari berat badannya. Dan juga tidak kalah pentingnya yaitu kesediaan air, kesediaan air minum, kesediaan air minum itu juga kebersihannya maksudnya harus dijaga. Kalau mungkin kesediaannya airnya itu dalam tempat seperti di belakang ini kan selalu tersedia dan mengalir setiap saat, itu harus diperhatikan kebersihannya, jadi mungkin 3 hari atau 1 minggu sekali wajib dibersihkan karena di situ biasanya banyak parasit-parasit yang hidup di dalam air, nanti akan berpengaruh pada kesehatannya, pada pencernaannya. Kalau sudah kotor tetap diminum, nanti akan mempengaruhi kesehatan dari pencernaannya.
Terus selanjutnya yaitu dari faktor kandang, faktor kandang atau lingkungannya. Yang pertama ya pastinya dari lingkungannya harus nyaman untuk kambing, dari nyaman untuk kambing, tidak terlalu bising yang mengganggu kenyamanannya. Juga faktor udara, faktor udara harus bersih. Faktor udara harus bersih itu biasanya kita membuat kandang untuk kambing itu terbuka gini, jadi sirkulasi udara itu bisa maksimal, jadi tidak mengganggu untuk pernafasannya. Ya, jadi udara yang dihirup itu selalu segar, tidak bau dari kotorannya, tidak bau dari kotorannya, jadi itu tidak mengganggu. Nanti khawatirnya bisa terjadi pneumonia atau infeksi paru pada kambing kalau udaranya tidak segar. Dan juga untuk kandang-kandang monggo diperhatikan ini dari struktur kandang. Struktur kandang yaitu ukurannya harus disesuaikan. Kalau di kami ini ukurannya 80 kali 120. Jadi ini sudah relatif nyaman untuk kambing karena mau berputar bagaimanapun ini masih mencukupi untuk kambing-kambing ukuran sedang seperti ini. Dan juga kayu-kayunya harus dipilih dan ukurannya jangan sampai kambing ini trauma atau terjepit karena struktur pemasangan kita yang salah. Itu terus juga bawahnya dari geladakannya itu juga harus ukurannya benar, sesuai, kambing tidak terperosok atau tidak terjepit kakinya. Dan juga kebersihannya harus dijaga. Kalau ukuran 80 seperti ini, kalau tidak sering kita bersihkan, kadang-kadang di bawah itu ada kotoran yang terinjak, akhirnya kotorannya pecah dan nempel-nempel, itu harus juga dibersihkan. Karena kalau tidak dibersihkan itu juga merupakan sumber dari penyakit, ya, nanti banyak parasit-parasit yang suka tinggal di situ kalau tidak bersih. Itu jadi teman-teman mungkin itu beberapa hal yang perlu diperhatikan agar usaha penggemukan kita berhasil, ya. Itu mungkin sedikit berbagi pengalaman dari kami yang ada di kandang Abang Sendang. Semoga apa yang kami sampaikan di sini bermanfaat untuk teman-teman pemula. Terima kasih. Mohon maaf kiranya ada yang kurang pas. Semangat teman-teman untuk berusaha. Semoga usaha kita berhasil semua. Terima kasih. Selamat beraktivitas. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.